Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Mr. Erom and Family. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang petualangan Sinbad kecil yang pemberani. Sinbad adalah anak yang mempunyai impian dan imajinasi yang sangat tinggi. Sinbad sering terlihat duduk di bawah pohon dan membayangkan sebuah petualangan yang sangat seru. Sinbad terinspirasi dari cerita beberapa petualang yang pernah ia temui tentang negeri ajaib dan petualangan ajaib di seberang lautan di negeri yang sangat jauh. Sinbad akhirnya memutuskan untuk memulai petualangannya. Dengan tekadnya yang kuat, akhirnya Sinbad pun memulai petualangan besarnya. Semenjak Sinbad meninggalkan desa, dia sering keluar masuk desa dan hutan. Dia juga sering naik turun bukit. Sampai pada suatu hari, dia sampai di sebuah hutan yang sangat lebat. Kabut sering menyelimuti hutan itu. Banyak orang yang tidak berani masuk ke dalam hutan. Karena konon ceritanya, siapapun yang masuk tidak akan pernah keluar kembali. Benar saja, setelah seharian berjalan, Sinbad tidak juga keluar dari hutan. Sampai hari mulai gelap, kabut dan udara dingin mulai menyelimuti seisi hutan. Suara hewan malam pun bersahutan. Kabut dan udara dingin mulai menyelimuti seisi hutan. Sinbad pun mulai membuat perapian untuk menghangatkan badannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara lolongan dan derap langkah sangat banyak mendekat ke arah Sinbad. Sinbad segera mematikan api unggun yang dia buat untuk menyembunyikan lokasinya. Dia terus berkonsentrasi mendengarkan arah datangnya suara langkah menderap yang banyak itu. Sinbad mulai terus berlari dan benar saja, tak lama terlihatlah sosok pengejarnya yang tak lain adalah sekawanan serigala yang tampak lapar. Beberapa serigala terdengar telah terkena jebakan Sinbad, tetapi masih banyak yang mengejarnya. Sinbad terus berlari, tapi karena tubuhnya yang kecil, serigala mulai dekat. Tapi tiba-tiba terdengar suara pekikan yang sangat keras yang mengagetkan para serigala. Para serigala terlihat kocar-kacir ketakutan dengan suara tersebut. Sinbad pun terkejut karena dia tiba-tiba seperti terangkat ke angkasa. Tak lama terdengar suara, "Berpeganglah yang erat temanku." Sinbad terkejut. Ternyata sosok yang membawanya terbang bisa berbicara. Sinbad terus dibawanya terbang sampai ke angkasa. Sinar bulan pun mulai menampakkan wujud penyelamatnya. Ternyata adalah seekor burung yang berukuran sangat besar. Tak lama burung itu mendarat di sebuah tempat di dalam hutan yang terlihat aman. Di sana dia melihat banyak burung berkumpul. Sinbad pun turun dari tubuh si burung yang tiba-tiba berubah menjadi seekor burung beo kecil. Sinbad pun heran sekaligus senang karena ia akhirnya bisa melihat hal ajaib pertama yang selama ini dia impikan. Sang burung mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Amigo. Dia adalah pemimpin dari kerajaan burung di dalam hutan. Sinbad pun juga memperkenalkan dirinya. Sinbad kemudian bertanya kepada Amigo, kenapa dia menyelamatkannya? Amigo pun mulai bercerita kalau dulu Sinbad pernah menyelamatkannya saat dia terbang melintasi desa dalam keadaan terluka parah. Amigo menunjukkan bekas luka lama yang ada di kakinya. Dan Sinbad akhirnya ingat bahwa dulu dia pernah menolong seekor burung yang tergeletak terluka parah di kakinya. Dan ternyata itu adalah Amigo. Sinbad tinggal selama beberapa hari di kerajaan burung Amigo. Semakin lama, Sinbad dan Amigo pun menjadi semakin akrab. Sampai pada akhirnya Sinbad memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Disinilah Amigo mengutarakan ikrarnya. Dia dulu berjanji akan selalu mengikuti dan melindungi penyelamatnya saat dia bertemu dengannya kembali. Sinbad pun menyetujui permohonan Amigo untuk ikut dengannya. Dan dimulailah perjalanan baru Sinbad bersama Amigo si burung beo.
Ya, sampai di sini dulu cerita kita tentang Sinbad dan burung beo. Jangan lewatkan cerita Sinbad selanjutnya. Petualangan baru Sinbad akan menanti. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.